Lalu selanjutnya, sektor-sektor mana saja yang perlu diwaspadai di tengah sebetulnya saat ini boleh dibilang pasar cukup optimistis begitu ya. Ya, Kita bersama-sama akan berada di akhir dari ya, era suku bunga tinggi. ya. Jadi kita selain melihat dari penurunan suku bunga, kita juga lihat faktor yang lain dari sisi pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini kan yang drive itu salah satunya government spending, pemerintah. Jadi kalau kita lihat kemarin kan APBN sudah dibacakan ya untuk 2025 gitu. Di sana terlihat sekali bahwa ada sektor yang didorong ya kayak pendidikan, kesehatan, kayak bansos, ketahanan pangan gitu ya. Tapi ada juga sektor yang dikurangin, yaitu anggaran infrastruktur. Cukup lumayan itu. Artinya satu sisi kita lihatnya pemerintah itu sebenarnya masih fiskal disiplin ya di bawah 3%. Kan kemarin selisihnya 2,5%. Jadi tidak bombastis semua sektor ditambah anggarannya. Tapi terjadi pergeseran anggaran antar sektor. Jadi kalau mau tanya, kalau ditanya tadi sektor yang tanda kutip agak mengkhawatirkan, ya terkait dengan infrastruktur, terutama para kontraktor kita ya, gitu. Karena itu anggarannya dikurangin cukup signifikan ya di IKN dan yang lain-lain gitu. Nah yang dapat bagus apa? Konsumer misalnya, konsumer yang terkait dengan program tadi ya pangan gitu ya. Ya beberapa emiten kan kita tuh ya, ada beberapa emiten di, saya nggak tahu ya boleh nyebut apa enggak lah, tapi kayak yang terkait dengan susu kan juga ada gitu ya, emiten-emitennya sudah listed, terus kemudian juga mungkin untuk gampangnya bisa aja kan belinya biskuit gitu. Jadi itu emiten-emiten itu yang kita pikir bakal dapat limpahan, apalagi kita tahu supply sama demand-nya nggak sebanding. Yang mereka bisa produksi. Demand-nya lebih tinggi ya? Betul, kalau program itu dijalankan ya. Nah, istilahnya kapasitas produksi udah mentok itu bisa nambah pabrik gitu. Baik, baik. Lalu selanjutnya, melihat situasi saat ini ya, kita sebetulnya sedang bersama-sama di situasi yang mungkin boleh dibilang tidak baik-baik saja begitu ya. Sedang berada di situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu ya. Sebetulnya peluang apa yang bisa dimanfaatkan oleh emerging market misalnya, atau mungkin peluang apa yang bisa dimanfaatkan oleh pasar keuangan dan juga pasar saham kita agar terlihat lebih menarik lagi begitu ya di kacamata investor maupun bagi para pelaku pasar yang ingin berinvestasi. Ya saya kira kalau berenang tuh jangan melawan arus gitu ya. Sekarang nih arusnya tuh kita harus baca di dunia ini lagi perang dagang antara Amerika dan China. Akibatnya apa? Produksi yang ada di China ini dia kan tanda kutip nggak masuk ke pasar Amerika. Di sana terjadi overproduksi gitu. Nah, karena overproduksi di sana kita bakal dapat lemparan barang-barang dari sana dan kita udah lihat juga ya banyak terutama industri kita tekstil dan yang lain-lain kan udah tidak tahan dengan serbuan barang impor. Nah, kita hindarilah yang seperti itu. Nah, yang kuat dari Indonesia apa? Itu bukan industri sih sekarang ya, tapi lebih ke konsumennya gitu ya. Jadi ya terlepas misalnya konsumennya saat ini ya tadi ada pengurangan PHK dan yang lain-lain, tetap secara keseluruhan kita masih membutuhkan terutama di industri konsumen ya yang tadi saya sebutkan ya. Itu yang bisa kita lihat sebagai salah satu sektor yang menguntungkan. Di lain itu juga kita kan sedang lagi beralih ke energi terbarukan ya. Itu dan emiten energi terbarukan ada juga kan di bursa saham kita, kira-kira begitu. Sendiri melihatnya Pak Hanif untuk rupiah begitu ya, apakah saat ini rupiah ini masih akan mampu melanjutkan penguatannya begitu ya, karena kalau kita lihat ya tadi ya begitu the Fed ini juga memberikan pengaruh yang cukup kuat bagi penguatan dari rupiah. Nah, Anda melihatnya untuk penguatan dari rupiah ini apakah memang karena ada kebijakan-kebijakan dari baik dari Bank Indonesia ataupun juga dari bagaimana pelaku pasar melihat begitu ya langkah dari the Fed, atau memang indeks dolar kita yang saat ini juga memang tengah melemah? Ya, saya kira kombinasi ya, kombinasi karena Fed mau nurunin suku bunga sehingga mata uang USD akan melemah terhadap mata uang yang lainnya, ya salah satunya rupiah yang menguat. Hal yang lainnya juga ya karena saya kira di beberapa bulan ini ya setelah BI menaikkan tadi 6 ke 625 itu juga mengeluarkan instrumen untuk supaya arus uang masuk dulu ke Indonesia yang SCBI itu gitu ya gitu. Nah sekarang sih udah
udah otomatis terus-terusan masuk karena memang ujungnya itu yang tadinya lari ke Amerika karena suku bunga tinggi, uang itu akan kembali ke emerging market. Jadi saya kira flows yang akan masuk ke Indonesia tuh not only Indonesia ya, tapi emerging market secara keseluruhan ya. Gitu. Ini juga harusnya dimanfaatkan menjadi momentum yang baik begitu ya bagi pasar keuangan kita. Lalu membahas instrumen lain, kita lihat ada emas juga nih Pak yang pergerakannya cukup menarik ya. Bukan hanya rupiah ya kalau kita lihat terus berada di teritori positif, kalaupun koreksinya juga masih boleh dibilang koreksi yang cukup wajar, begitu berada di 15.300-an, 15.400-an. Bagaimana dengan emas? Anda sendiri melihat? Karena kalau kita lihat beberapa bank sentral di dunia ini memilih untuk memborok emas. Seperti apa? Ya, cadangan devisa itu kan bisa dua ya. Bisa US dollar, bisa emas. Kayak bank sentral China lah, dia sekarang udah memilih lebih banyak membeli emas ya, menimbun emas. Gitu. Makanya harganya naik terus gitu. Dan kalau dari sisi rupiah, USD dan emas, sekarang ini kan memang yang lagi menang emas ya. Kalau kita lihat tahun lalu kan naiknya bisa sampai 30%-an. Tapi ini investasi di emas tuh bagus kalau inflasi Amerika di atas 2% gitu. Sekarang inflasinya masih 3%. Kalau inflasi udah di bawah 2%, biasanya harga emas juga di sana-sana aja, nggak kemana-mana gitu. Baik, Pak Hanif, pertanyaan terakhir. Ini kita lihat kan memang cukup banyak sentimen yang akan mempengaruhi bagaimana The Fed bersikap, begitu ya. Bagaimana juga pergerakan dari rupiah. Kita lihat di pemilu di Amerika Serikat ini akan segera dimulai, begitu. Tapi aksi penembakan juga terjadi lagi, begitu. Artinya sudah ada 2 kali terjadi. Lalu juga di tanah air kita lihat untuk 100 hari pemerintahan Amerika Serikat dan juga pemerintahan baru, bagaimana sebetulnya tren ya dari kebijakan-kebijakan yang diharapkan oleh para pelaku pasar atau mungkin pasar keuangan dan pasar saham kita ini akan seperti apa sih di tengah pergantian pemerintahan ini? Yang penting stabilitas politik aja. Nah, kalau di Indonesia sepertinya sudah terjadi pemilu kan, sudah mature lah. Jadi stabilitas politiknya udah oke. Nah, kita lihat yang di Amerika ya. Tapi harusnya sih setelah pemilihan Amerika, pasar juga akan punya arah kebijakan yang bisa dibaca lah. Seperti halnya di kita ya, gitu. Pemerintah kita mau ngapain gitu tahun depan. Saya kira itu sih message-nya.